Bab 696. Siluet seseorang melesat melintasi ruangan begitu Michael memberi perintah. Dia tidak lain adalah Shadow, ahli seni bela diri paling kuat di Jones Residence. Seorang ahli dalam pembunuhan dan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang punya waktu untuk membela diri ketika dia menyerang. Bahkan sebutir peluru pun tidak bisa melukainya jika dia bergerak cukup cepat. Wallace merasa tenang dengan Shadow yang bertugas memantau tindakan Levi. Bayangan bisa muncul di mana saja tanpa ada yang memperhatikannya. Levi dan Mia tidak akan bisa pergi jauh jika dia sedang memata-matai mereka. Keluarga Jones berseru dengan percaya diri. Ketika Levi dan Mia sudah setengah jalan, Levi melihat seseorang mengikuti mereka. Dia terkekeh pelan, mereka pikir aku bodoh. Bahkan ahli seni bela diri yang paling terampil dari keluarga Jones tidak bisa menipu dia. Bayangan, apa lelucon. Levi mengatur agar Mia tinggal di Morris Group bersama Zoe untuk sementara waktu. Mengetahui bahwa Mia adalah satu-satunya kerabat yang berhubungan baik dengan Levi, Zoe sangat menyayanginya. Mia, Zoe akan menjagamu mulai sekarang dan seterusnya. Meskipun Mia diperlakukan dengan baik oleh Zoe, dia tidak bisa mengumpulkan kegembiraan mengetahui bahwa dia dan Levi tidak bisa lepas dari nasib mereka. Mereka masih akan dikirim ke penjara dalam beberapa hari. Sementara itu, keluarga Jones sedang mengutuk Levi di Jones Residence ketika Michael mendapat telepon dari Warlord, Elijah. Michael beralih ke nada sopan, apa yang bisa saya bantu, tuanku? Apakah kamu sudah menyiapkan uangnya? Elia bertanya. Iya, 50 miliar sudah siap. Dan apakah Anda telah memilih siapa yang akan dipenjara atas nama keluarga Anda? Saya harap Anda tidak mencoba sesuatu yang lucu dengan saya. Saya telah menjelaskan bahwa hukuman Anda karena melanggar aturan saya adalah mengirim setidaknya 2 orang langsung Anda, keturunan ke penjara. Elia menuntut dengan tegas. Terserah Anda, tuanku. Bagus. Aku akan datang ke Erudia secara pribadi untuk mendapatkan uang dan mengambil 2 keturunanmu. Oh, kamu akan datang. Kalau begitu, kami akan menunggu kedatanganmu. Setelah Elia menutup telepon, Michael menghela nafas berat. Apa itu? Semua orang bertanya. Wajah Michael menjadi pucat sebelum dia akhirnya mengumumkan, Elia, Panglima Perang akan datang ke Erudia secara pribadi. Kedatangan Elia berarti bahwa nasib keluarga Jones menjadi sasaran lebih banyak variabel. Bagaimana jika Elia berubah pikiran dan menuntut hukuman yang lebih berat? Selain itu, mereka harus memastikan bahwa Levi dan Mia tidak melarikan diri. Apa? Raja Iblis akan datang. Semua orang menjadi pucat karena ngeri memikirkan kehadiran Panglima Perang tanpa ampun yang akan datang di Erudia karena dia bukan seseorang yang bisa dikacaukan. Siapapun yang berani menantangnya akan berakhir dengan pembantaian seluruh keluarga mereka atau para wanita dalam keluarga mereka dijual sebagai budak dan pelacur. Bahkan keluarga Jones, salah satu keluarga kerajaan terbesar, tidak bisa lepas dari murka Elia. Mereka membuat kesalahan dengan menyinggung Elia selama perjalanan bisnis mereka ke Erudia Timur sebelumnya. Jika mereka memutuskan untuk melawan, mereka hanya akan berakhir dengan bisnis yang gagal dan balas dendam Panglima Perang, yang mungkin merupakan pembantaian yang terdiri dari ratusan pembunuh. Keluarga Jones tidak mampu menanggung konsekuensi mengerikan dari menentang Elia lagi. Kalau begitu kita harus mengawasi Levi dan Mia. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Dengan mengatakan itu, keluarga Jones memerintahkan 3 ahli seni bela diri lagi untuk memantau Levi dan Mia. Akan lebih mudah untuk menangkap mereka pada saat Elia tiba. Bab 697. Sementara Mia menghabiskan beberapa hari berikutnya dalam penderitaan, Levi cukup santai karena dia tidak peduli dengan keluarga Jones. 4 hari kemudian, Elia tiba di kota selatan dengan armada mobil yang dipersenjatai dengan senjata yang dimuat. Meskipun dia adalah Panglima Perang Orientana, dia berusaha untuk tidak menonjolkan diri karena dia berada di wilayah lain, Erudia. Ketika armada mobil mencapai Sapphire Villa, Michael memimpin anggota keluarganya untuk menyambut Elia di pintu depan. Jauh di lubuk hati, semua orang gugup ketika mereka melihat Panglima Perang tanpa ampun di depan mereka. Michael segera memerintahkan, katakan pada Shadow untuk membawa Mia ke sini sekarang. Katakan padanya jika dia menolak, aku akan mengirim orang tuanya ke penjara sebagai gantinya. Segera, Elia tiba dengan 200 pengawal bersenjata mengelilinginya. Dia memiliki banyak bekas luka yang meningkatkan penampilannya yang ganas dan sebatang cerutu di mulutnya.
Kekayaan Elia yang luar biasa memungkinkan dia untuk memperoleh pasukan yang terdiri dari 100.000 tentara yang diperlengkapi dengan baik dengan senjata yang paling tangguh. Satu kata yang salah dari keluarga Jones dan mereka akan menemukan diri mereka di bawah kekuasaan senjata-senjata itu. Cara Elia yang mengesankan cukup menakutkan bagi keluarga Jones untuk meringkuk. Saat dia mengalihkan pandangannya ke keluarga Jones, Michael melangkah dan menyapa, "Selamat datang di Erudia, tuanku." Ajudan Elijah melaporkan, "Tuan, ini Michael Jones, kepala keluarga Jones." "Kamu?" teriak Elia dengan suaranya yang dalam, "kamu adalah orang yang menyusup ke wilayahku dengan urusan kotormu itu. Beraninya kamu menentangku dan melukai tentaraku." Semua orang membeku di tempat. "Tuanku, saya khawatir ini semua salah paham." Michael buru-buru mencari kata-kata. "Yah, karena kamu mau meminta maaf. Aku akan membiarkan masalah ini selesai jika kamu menambahkan 50 miliar lagi," pungkas Elia. "Apa?" Semua orang terengah-engah secara kolektif. "Ini benar-benar perampokan siang hari. Itu totalnya 100 miliar. Keluarga kami mungkin tidak akan pernah pulih dari pukulan ini." Faktanya, keluarga Jones telah mempersiapkan diri untuk berita yang lebih menakutkan, tetapi mereka tidak pernah berharap Elia begitu kejam dan licik. Elia menyeringai, "Apakah itu masalah? Saya memiliki 30.000 orang yang siaga tidak jauh dari Southampton. Percayalah, mereka sangat impulsif. Saya tidak dapat menjamin keselamatan Anda begitu mereka tahu bahwa Anda menentang saya lagi." Dia mengancam dengan mengancam. Keluarga Jones menjadi pucat ketika mereka menyadari bahwa Elia mengancam akan menghancurkan keluarga mereka jika mereka tidak menyetujui persyaratannya. Mengetahui bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan melawan Elia, Michael akhirnya menyerah. "Tidak mungkin kami akan menentangmu, tuanku." Saat Michael menunjukkan Elijah ke Sapphire Villa, keluarga Jones lainnya menyelesaikan transaksi 100 miliar. "Siapkan 10 tahanan. Aku akan segera pergi," Elia memerintahkan. Meskipun tirani, dia tidak berani memperpanjang masa tinggalnya di Erudia. Dia berencana untuk kembali ke wilayahnya begitu dia mendapatkan apa yang dia inginkan. "Tidak masalah." Michael memerintahkan bawahannya untuk menangkap Levi dan Mia. Tidak lama kemudian, Levi dan Mia dikepung oleh anak buah Michael. "Silakan ikut kami, Miss Jones. Panglima perang sudah ada di sini. Orang tuamu harus masuk penjara jika kamu tidak muncul." Mia panik. "Levi, aku harus pergi sekarang." Levi mengelus kepalanya pelan. "Baiklah, aku akan ikut denganmu." Bab 698. Levi tidak peduli sebelumnya. Namun, ketika dia mendengar bahwa Elia berada di kota selatan, dia menjadi marah. Bagaimana kita bisa membiarkan panglima perang gila ini membuat kekacauan sesukanya di Erudia? Apakah dia memiliki keinginan kematian? "Apa?" seru Mia. Para bodyguard juga tampak terkejut karena tidak ada satupun dari mereka yang mengira Levi akan pergi bersama Mia. Sementara itu, di Sapphire Villa, Elijah tampak berseri-seri dengan keberhasilan transfer 100 miliar ke rekeningnya, tapi dia sebenarnya khawatir karena Erudia adalah tempat yang berbahaya bagi tentara bayaran seperti dia. Dia akan berada dalam masalah jika militer menemukan kehadirannya di South City. Namun, dia bersedia mengambil risiko untuk mendapatkan tambahan 50 miliar. "Di mana mereka? Bawa mereka padaku dengan cepat." Dia mendesak. Tak lama kemudian, Levi, Mia, dan 8 Jones lainnya dikirim ke Elia. Michael dan beberapa orang lainnya menyeringai saat melihat Levi menyerahkan diri. Dia pasti sadar akhirnya, dia tidak akan pernah bisa melawan orang-orang kita. Nafsu berkilauan di mata Elia ketika dia menatap Mia. Begitu dia memastikan identitas Levi dan Mia, dia mengangguk dengan puas. "Bagus. Tangkap mereka." Michael dan yang lainnya hanya berani menghela nafas lega setelah Elia dan tentaranya meninggalkan Sapphire Villa. "Kita mungkin telah kehilangan 50 miliar hari ini, tetapi setidaknya kita akhirnya bebas dari lebih banyak masalah." Satu-satunya hal yang membuat keluarga Jones kesal adalah uangnya. Kecuali orang tua Mia, tidak ada satupun dari mereka yang peduli dengan nasib keluarga Jones yang dibawa oleh Elia sebagai tawanan. Orang tua Mia adalah satu-satunya yang menangis. "Bagaimana kamu bisa begitu kejam, ayah? Mereka cucumu." Orang tua Mia meratap membayangkan tidak akan pernah melihat Mia lagi. "Jangan cengeng seperti itu. Mereka harus bangga bisa berkontribusi untuk keluarga. Ini adalah kejayaan seumur hidup." Michael menyatakan seolah-olah keputusannya untuk mengirim Levi dan Mia pergi adalah keputusan yang terhormat.
Di sisi lain, Elia memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat. Meninggalkan Erudia dengan segera adalah satu-satunya cara untuk menghindari kemungkinan bahaya dan meredakan ketegangannya. Memposisikan dirinya di depan para tawanan, dia mengejek, "Kalian semua milikku mulai hari ini dan seterusnya." Mia dan yang lainnya meringkuk dan menghindari tatapan Elia kecuali Levi. Dia adalah satu-satunya yang menatap tepat ke mata Panglima Perang dengan berani. Elia bingung dengan ketenangan Levi. Kamu tidak takut padaku?" Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tawa lepas dari mulut Levi. "Kenapa aku harus takut padamu? Tentu saja seharusnya begitu. Keluarga Jones selalu meringkuk ketika mereka ada di sekitarku. Lihat mereka." Dia menunjuk Mia dan yang lainnya yang menggigil ketakutan. "Apakah kamu benar-benar tidak takut padaku?" Elia bertanya lagi. "Aku tidak pernah takut pada orang lain. Sebaliknya, semua orang seharusnya takut padaku," Levi terkekeh. Apakah kamu mengatakan bahwa aku harus takut padamu?" Elia mendengus. Bab 699. Levi mengangguk dengan serius. "Kamu mungkin kencing di celana karena ketakutan jika aku mengungkapkan identitasku." Hahaha. Elia tertawa paling keras di antara semua orang yang tertawa terbahak-bahak karena menurutnya gagasan itu terlalu konyol. Apa yang bisa dilakukan Levi ketika dia hanyalah seseorang yang ditunjukkan keluarga Jones sebagai tawanan? Bahkan Michael Jones yang tangguh harus mematuhinya dan memberinya 100 miliar. Ini keterlaluan. Mia menarik lengan baju Levi untuk memberi isyarat agar dia berhenti bicara karena dia tidak ingin dia mendapat masalah dengan Elia. Sambil tersenyum, Levi berkomentar, "Kepergianmu yang cepat menunjukkan bahwa kamu takut." Apa? Elia terlempar sejenak karena dia tidak berharap Levi membaca ketakutannya. Bagaimana dia tahu? Dia pasti bukan orang biasa. "Aku takut. Itu tidak mungkin." Elia membantah. "Kamu menyelinap ke Erudia ketika kamu jelas tahu bahwa tentara bayaran dilarang di sini, bukan? Apakah kamu tidak takut bahwa militer mendapatkan kata-kata ini?" Levi membombardir Elia di titik lemahnya. Ternyata Panglima Perang itu takut pada para prajurit Erudia karena dia hampir mati di tangan mereka bertahun-tahun yang lalu. "Itu tidak mungkin. Saya tidak akan pergi ke Erudia jika saya takut. Ingat, saya memiliki 100.000 tentara di bawah komando saya. Jika ada yang harus takut, itu pasti tentara Erudia." Elia membual. Levi mengejek, "Pernahkah kamu memikirkan kemungkinan bahwa militer tahu tentang penyusupanmu?" Elia merasa pikirannya kosong ketika dia mendengar Levi. Perlahan menyadari bahwa dia mengabaikan masalah serius, gilirannya menjadi pucat dan menggigil. "Aku pasti meremehkan Erudia. Saya seharusnya merasa curiga ketika tidak ada yang menghentikan armada mobil saya. Itu konyol. Kita tidak akan ketahuan karena semua anak buahku ahli dalam sembunyi-sembunyi." Elia mencoba lagi untuk menutupi ketakutannya. Setelah memberi Levi satu tatapan terakhir, dia melangkah ke depan dan memerintahkan pengemudinya untuk menginjak pedal gas dan tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. "Aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Begitu kita mencapai Orientana, aku akan melihat apakah kamu masih bisa mengatakan omong kosong ketika aku mencoba siksaan paling kejam padamu." Elia mengancam Levi. "Aku akan menantikannya," jawab Levi dengan tenang. Mereka memiliki perjalanan yang mulus selama 3 jam pertama. Ketika mereka akhirnya mencapai pendaratan tersembunyi di hutan, Elia merasakan beban terangkat dari pundaknya. Ada puluhan helikopter menunggu di pendaratan untuk lepas landas. "Aku pasti tidak perlu khawatir karena pria bodoh itu. Prajurit Erudia tidak memperhatikan kita sama sekali." "Lega?" Elia tertawa. Namun, suara Levi terdengar dari belakang mobil. "Aku memberimu kesempatan terakhir untuk menyerahkan dirimu, Elia. Kamu tidak akan bisa memohon belas kasihan nanti. Apa yang kamu mengoceh tentang? Aku akan merobek mulutmu jika kamu melanjutkan omong kosongmu." Elia membentak dengan marah. Saat mereka turun dari mobil dan bergerak menuju helikopter, sesuatu yang tidak terduga terjadi. "Aduh!" Elia melihat sekeliling dengan ketakutan saat suara serigala melolong bergema di hutan. 18 serigala dengan penunggangnya muncul di puncak bukit di seberang mereka. Itu adalah resimen kavaleri. Bab 700. Apa yang? Anak buah Elia terkejut dengan pemandangan itu. Mereka belum pernah melihat serigala sebesar itu dengan bulu putih bersih yang memancarkan aura berbahaya. Mereka juga tidak melihat penunggang serigala yang dilengkapi dengan busur tradisional, senjata modern, dan granat pada saat yang bersamaan.
Resimen kavaleri yang pernah menjadi mimpi buruk hampir semua musuh di medan perang muncul kembali di hutan. Meskipun Elia melebihi jumlah resimen kavaleri oleh ratusan orang, mereka dibekukan oleh aura komando mereka. Semua tentara bayaran yang datang ke Erudia tanpa izin akan mati. Elia hampir jatuh ke tanah karena lututnya lemas ketika salah satu anggota kavaleri berteriak. Ketika dia melihat 5 pria lain muncul dari sudut matanya, dia berkeringat dingin saat kesadaran muncul di benaknya. Aduh, resimen kavaleri memulai serangan mereka dan bergegas turun dari bukit dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, mereka menutup jarak lebih dari beberapa ratus meter. Di mana jalan mereka bersilangan, orang-orang Elia jatuh ke tanah mati. Resimen kavaleri bertempur dengan ganas. Segera, sebagian besar dari beberapa ratus tentara terlatih Elia menjadi tumpukan mayat. Sisanya mencoba melarikan diri, tetapi hanya beberapa detik sebelum resimen kavaleri menyusul mereka. Elia dan anak buahnya benar-benar dihancurkan oleh resimen kavaleri yang tak terkalahkan dalam waktu tidak lebih dari 2 menit. Sekarang, yang tersisa berlutut di tanah dan menyerahkan diri. Itu adalah pertempuran paling menakutkan yang pernah mereka hadapi karena resimen kavaleri tampaknya kebal terhadap peluru. Sementara itu, Elia jatuh berlutut ketika 5 pria yang dilihatnya dari sudut matanya 2 menit yang lalu berdiri di depannya. Seperti yang diprediksi Levi, Elia membasahi dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah melupakan orang-orang di depannya yang hampir memusnahkan pasukannya 3 tahun lalu. 11 tentara bayaran lainnya dihancurkan pada malam yang sama karena mereka menemukan brigade besi yang tak terkalahkan di Erudia. Elia tidak pernah menyangka akan berada di bawah belas kasihan resimen 5 perang besar, yang menjadi pemimpin brigade besi lagi. Mungkinkah ke-18 penunggangnya menjadi resimen kavaleri yang legendaris? Aku, Elia hanya bisa tergagap karena terlalu takut. Beraninya kamu datang ke Erudia. Apakah kamu lelah hidup, Elia? Azure Dragon mengejek dengan dingin. Macan putih terkekeh, haruskah aku menghancurkan pasukanmu di Orientana sekarang? Tidak. Tolong jangan. Ini semua salah paham. Sungguh ironis melihat panglima perang yang sebelumnya arogan itu menangis seperti anak kecil. Saya jamin, itu semua salah paham. Kami di sini hanya untuk menyelesaikan masalah pribadi. Kami tidak menyakiti Erudia. Menjadi satu-satunya pria yang tidak meringkuk ketakutan, ajudan Elia menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ya, kamu salah. Kami tidak menimbulkan masalah di Erudia. Kami tidak akan bermimpi melakukan itu. Elia meratap. Azure Dragon hanya mengejek, apakah kamu yakin? Apakah kamu tahu siapa yang kamu tangkap? Nada suaranya tiba-tiba menjadi keras. Elia merasa pikirannya hancur berkeping-keping ketika dia memikirkan seseorang. Bersambung.